Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parung Hijau, tertua di semesta. Saya sekarang ada di rumah saya terpadu ya, dompet du'afa. Saya ada di depan Masjid Al-Madinah. Saya mau komentari Presiden Prabowo yang menyindir seharusnya yang koruptor yang 300 triliun itu yang dihukum cuma 6,5 tahun itu harusnya 50 tahun ya. Dan dia kemudian memberikan sinyal ke Kejaksaan Agung ya, jaksa maksudnya ya, naik banding, katanya naik banding. Coba 300 triliun, Prabowo mengharapkan dia dihukum 50 tahun. Mungkin itu jawaban spontan dan bercanda ya, tapi itu serius ya. Tampaknya Prabowo tidak serius dalam menangani korupsi kan gitu ya. Dia kesal bahwa orang yang melakukan kerugian negara sampai 300 triliun yaitu Muiz itu 6,5 tahun penjara pidananya. Tapi respon Prabowo adalah seharusnya 50 tahun. Seharusnya kalau menurut menurut saya maksudnya itu ya jangan 50 tahun, harusnya ditembak mati ya. Jangan juga seumur hidup ya. Jadi hukum maksimal gitu loh, dihukum mati. Kalau memang hukum potong tangan itu nggak berlaku di Indonesia ya. Dan saya yakin ya, di masa depan hukuman potong tangan itu akan menjadi bagian satu cara yang efektif untuk memberantas maling-maling berdasi, koruptor itu. Ya, memotong pergelangan tangan kanan. Kan yang dipakai itu tangan kanan, dipotong menurut Al-Quran itu, menurut hadis Rasulullah yang dipotong pergelangan tangan kanan. Kalau yang bukan nggak bisa, dan dia melakukan kejahatan lagi, mengulangi korupsinya setelah dipotong, itu dia dipotong pergelangan kaki kirinya. Nah, kata Imam Syafi'i, tangan kanan yang dipotong itu harus digantungkan di leher si koruptor itu. Kalau dia nyuri di atas 1/4 dinar emas. 1/4 dinar emas itu kalau kursnya 1 dinar emas itu 2 juta, maka 1/4 dinar itu 500.000 ya. Atau sekitar $30 ya. Kalau itu nisabnya, batas minimalnya. Di atas itu dia curi, maka dia harus dipotong tangan kanannya. Dan potongan tangan kanan itu digantungkan di lehernya. Ini ajaran Imam Syafi'i yang mengajarkan kunut ya untuk setiap sholat subuh ya. Dan kita menganut mazhab Syafi'i. Kenapa soal ibadah kita menganut mazhab Syafi'i, tapi soal yang lain pendapatnya Imam Syafi'i nggak dipakai kan? Harusnya dipakai. Orang yang koruptor ya seperti Muiz itu dipotong tangan kanannya. Kemudian kalau nanti dia nyolong lagi setelah dipotong tangan kanan ya, dipotong kaki kirinya, pergelangan kaki kiri. Terus kalau Muiz itu masih nyolong lagi, itu dipotong tangan kirinya, pergelangan tangan kirinya. Terus yang masih nggak kapok, misalnya begitu, ini misal ya, kemudian orang itu dipotong tangan untuk keempat kalinya pergelangan kaki kanannya. Dan nah ini setelah buntung keempat-empatnya, pergelangan tangan kanan buntung, kanan kiri dan pergelangan kaki kanan dan kiri buntung, dia masih melakukan pencurian lagi. Misalnya, itu baru di penjara. Jadi penjara itu dalam konteks mazhab pemikiran Islam itu adalah level yang paling akhir. Kalau berbeda dengan yang kita anut sekarang ya, paling tinggi orang itu dihukum penjara seumur hidup ya, koruptor itu. Seperti siapa itu, Hendrisman Rahim ya, direktur utama dari PT Jiwasraya. Dia melakukan korupsi, terbukti di persidangan
16,8 triliun ya, dan dihukum seumur hidup bersama teman-temannya yang 4 orang itu, bersama dia yang sama-sama seumur hidup melakukan korupsi di PT Jiwasraya, merugikan keuangan negara 16,8 triliun ya. Itu dihukum seumur hidup. Yang dimaksud seumur hidup adalah dia dipenjara sampai meninggal di dalam penjara, itulah hukumannya. Dan itu menurut saya itu masih kurang. Harusnya dia dihukum mati, ditembak ya. Sebagaimana narkoba juga harusnya ditembak ya kan. Nah dulu juga dihukum seumur hidup ada seorang, siapa itu, tahun 2000-an atau tahun 2022, Heri namanya, itu memerkosa 13 orang santriwatinya ya, sampai ada yang hamil dan melahirkan, dan dia dihukum seumur hidup ya. Ada juga narkoba dihukum seumur hidup, ada yang dihukum mati. Nah Prabowo menghendaki yang MUIS itu jangan 6,5 tahun tapi setidaknya 50 tahun. Itu terlalu ringan. Karena apa? Karena kekayaannya itu masih bisa dinikmati dan tidak membuat efek jerah buat orang yang di luar yang memang masih berniat jahat untuk nyolong keuangan rakyat ya, uang rakyat ya. Jadi saya kira kalau memang Prabowo menghendaki 50 tahun, setidaknya 50 tahun, dan ragu mengucapkan hukum potong tangan dan tembak mati, itu menunjukkan Prabowo tidak sungguh-sungguh di dalam memberantas korupsi. Kenapa? Kalau dia sungguh-sungguh ekstrim, sungguh-sungguh gaspol gitu ya, sungguh-sungguh serius membahas korupsi, karena akan mengena ya, hukuman korupsi yang maksimal itu akan membentur bukan saja dirinya sendiri tapi juga membentur teman-temannya sendiri, dan itu dia ada konflik interest di situ. Kata Abdullah Hehamahu dalam satu konferensi persnya atau dalam satu konferensi pers atau seminar, dia mengatakan dia sebagai Abdullah Hehamahu itu adalah komisioner KPK ya, yang di saat KPK masih sangat independen dan dipercaya oleh masyarakat ya, yaitu KPK tahap pertama kalau tidak salah. Itu dia mengatakan apakah mungkin ya, apakah berani Prabowo itu, apakah bisa atau apakah mungkin, bahasanya apa ya, Prabowo itu memberantas korupsi. Dia nggak mungkin berani memberantas korupsi, kata Abdullah Hehamahu. Kenapa? Karena Prabowo itu punya 2 kasus ya di KPK. 2 kasus di KPK, kata Abdullah Hehamahu. Sayangnya Abdullah Hehamahu tidak menjelaskan ya, apa kasusnya. Dulu saya waktu masih muda remaja pernah dapat dua kali saya semacam diskusi atau training lah dari Abdullah Hehamahu. Dia dulu sangat terkenal. Dia kemudian menjadi ketua ketua umum, pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam. Dulu saya masih ingat saya berjumpa dengan dia itu di kawasan di masjid di kawasan di Perumpung di Jatinegara sana. Ada kegiatan training di situ di masjid Minggu pagi kalau tidak salah, saya lupa. Dulu waktu umur saya 20-an pertama kali saya kenal Abdullah Hehamahu, dan kemudian saya wawancarai Abdullah Hehamahu untuk kasus Tanjung Priuk saat masa reformasi ya, saat dia baru pulang dari Malaysia 1998, dan saya tanya apa rencananya dia, belum ada rencana masuk politik, tapi akhirnya dia menjadi pejabat di LHKPN ya, yang sebelum kemudian menjadi KPK ya, Abdullah Hehamahu. Saya menemui Abdullah Hehamahu di rumahnya di Depok ya, di Depok gitu. Saya lupa di daerah mana, pokoknya di Depok ya. Di rumahnya ya, tentu Abdullah Hehamahu lupa dengan saya ya, tapi saya tidak pernah lupa dengan seorang tokoh besar yang bernama Abdullah Hehamahu yang dikenal jujur di dalam persoalan-persoalan jabatan dan juga keuangan. Abdullah Hehamahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parung. Coba tertua di semesta fasbir sabran jamila. Bersabarlah dengan kesabaran
yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.